Haleluya, kita melanjutkan pengajaran orang pilihannya. Kita masuki kitab Keluaran pasal ke-35. Kita baca ayat 1 sampai 9. Tapi nanti saudara baca semuanya sampai satu bab selesai. Tuhan berkenan kita juga menyelesaikan satu bab ya. Keluaran 35 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depannya. Kita baca ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama 3, 4. Dan Moshe mengumpulkan seluruh jemaat Bani Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang telah Yahweh perintahkan untuk mereka lakukan. 6 hari halus pekerjaan dilakukan. Pada hari ke-7 adalah kudus bagimu, yakni sabat perhentian bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu ya harus dihukum mati. Kamu tidak boleh menyalakan api di suatu tempat kediamanmu pada hari Sabat. Dan Moshe berbicara kepada sujemaat Bani Israel dengan mengatakan, inilah hal yang telah Yahweh perintahkan dengan mengatakan, ambillah dari antara persembahan unjukan bagi Yahweh. Setiap orang yang tergerak hatinya haruslah membawanya suatu persembahan unjukan bagi Yahweh, emas dan perak dan tembaga, dan benang nila dan ungu, kirmisi, lena halus dan bulu kambing, dan kulit domba jantan yang dicelup merah, dan kulit ikan lumba-lumba dan kayu akasia, dan minyak untuk penerangan dan rempah-rempah, untuk minyak urapan dan untuk dupa wewangian, dan batu krisopras dan batu permata, tatahan untuk hepot dan untuk tutup dada. Amin. Silakan duduk. Kita mengucap syukur ya oleh kemurahan Tuhan. Kalau kita lihat ayat ini sebenarnya pengulangan dari pengajaran-pengajaran yang lalu ya. Tapi karena kita mau bab per bab selesai, kitab Keluaran ini kalau nggak salah saya sampai 40 ya, Keluaran 40. Kita akan maju menyelesaikan semua oleh kemurahan Tuhan. Untuk kita semakin belajar lebih dalam ya. Karena masalah sabat sebenarnya pernah dibicarakan. Tetapi kalau disingkapkan kembali pasti ada hal-hal yang terus-menerus Tuhan mau ingatkan. Ya. Sabat itu artinya istirahat. Perhentian, rest day ya, kalau dalam King James dikatakan rest day, hari istirahat. Hari yang memang Tuhan berikan bagi ciptaannya ya. Sesuai dengan apa yang dia juga lakukan. Hari pertama sampai hari ke-6 dia bekerja. Hari ke-7 dia beristirahat. Ya. Dan Tuhan mau kita mempraktekkan apa yang dia contohkan ya. Memang ya ada perbedaan ya, satu harinya Tuhan ya 1000 tahun. Berarti 6000 tahun dia bekerja, 1000 tahun dia beristirahat ya. Tetapi dalam hal beristirahat di sana sebenarnya dia juga tidak beristirahat ya. Karena dia ya hanya kalau saya boleh katakan ya itu sebenarnya hanya arti kiasan ya, dalam arti kiasan karena Tuhan kan tetap bekerja ya. Walaupun hari Sabat seperti ini ya tetap dia bekerja. Karena itu Yeshua sendiri berkata bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat ya. Tuhan artinya penguasa hari Sabat. Kita lihat di dalam kitab Markus ya. Markus pasal kedua. Kita baca ayat 27 dan 28.
Dan dia atau Yeshua berkata kepada mereka, hari Sabat dijadikan demi manusia, bukan manusia demi hari Sabat. Demikianlah Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, walaupun dalam kenyataan sehari-hari, dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu, orang Parisi, orang Saduki, ahli-ahli kitab, yang mereka lakukan itu agak terbalik ya. Karena kalau kita baca di ayat ke-27 tadi, kita lihat ya. Hari Sabat itu dijadikan demi manusia, bukan manusia demi hari Sabat. Ya. Hari Sabat itu adalah hari istirahat bagi manusia. Dalam arti kata anak-anak Tuhan khususnya. Untuk mereka setelah 6 hari bekerja, Tuhan mengingatkan bahwa tubuh kita ini perlu istirahat. Ya. Istirahat dalam arti kata juga untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Ya. Jadi jangan sampai kita salah ya. Umpamanya yang ayat 27 ini. Mungkin saya agak lebih mudahnya ya. Kita ambil perumpamaannya seperti manusia makan itu untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Bisa ditangkap artinya ya. Kita hidup ya harus makan supaya semua organ tubuh berfungsi dengan normal. Ya. Tetapi bukan kita hidup ya hanya untuk makan, ya salah. Walaupun banyak orang yang hidupnya kebanyakan makan, akhirnya ya akhirnya kegemukan ya. Ya kita lihat ya salah sendiri. Ya. Tuhan sih nggak ngelarang. Tetapi segala sesuatu yang berkelebihan itu nggak bagus. Karena itu di dalam pernyataan Yeshua, berikanlah kami makanan secukupnya, bukan berlebihan. Cukup, ya, cukup organ tubuh kita ya. Cuman kan kadang-kadang mata ini susah diajak kompromi. Ya, melihat sesuatu yang enak, ya coba diajak. Perut ini kan tinggal nerima doang. Mata melihat, timbul keinginan, tangan ngambil, masukin perut, ya tampung aja kan. Hanya nanti kalau udah kepenuhan dia berteriak-teriak juga, karena organ tubuh kita ini kan punya kapasitas, ya, kapasitas yang seringkali orang juga lupa. Biasanya ya, biasanya termasuk saya dulu kalau belum kenyang, belum stop makan. Padahal berdasarkan ilmu medis, orang itu kenyang itu rasanya setelah dia makan, nanti kira-kira 20-30 menit kemudian baru dia rasa kenyang. Artinya cukup. Tetapi kalau dia makan sampai perutnya kenyang, 20-30 menit kemudian kekenyangan. Bisa dibedain ya, kenyang sama kekenyangan beda. Kekenyangan ya repot, ya, berlebihan, ya. Karena ya kadang-kadang ya kita juga lupa kalau lagi enak. Ya. Saya ini ya kalau tidur itu biasanya nggak pakai bantal. Kalau saya pakai bantal berarti saya kekenyangan. Loh, itu kenyataan seperti itu. Ya. Saya lebih senang tidur itu nggak pakai bantal, ya rata aja gitu. Kalau pakai bantal rasanya keganjel. Tetapi kalau saya pakai bantal, berarti saya makannya agak lebih. Jadi ya itulah kita berusaha
berkompromi dengan situasi dan kondisi. Padahal ya kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Makan secukupnya. Cukup, ya. Saya dokter gizi kan, pengen coba dokter gizi kan. Coba. Dokter gizinya bilang, kan ada alatnya khusus, pegang gitu kan. Pak, umur Bapak udah 70 gini, berdasarkan ininya dia, otot Bapak emang bagus katanya. Ya, dibandingkan lemaknya. Ya. Tapi kemarin kan dia kasih, waktu kapan itu kan dia kasih istilahnya apa? Aturan makan. Ya. Gimana Pak dijalankan? Dok, ya terus terang aja nggak bisa saya jalani atau belum saya jalanin. Makannya berapa? Harus 10 sendok. Kayaknya lebih dari 10 sendok. Makanannya begitu. Saya baru kali itu kan pengen tahu sih ya gimana sih dokter gizi. Dia kasih tahu makannya kalau pagi 7 sampai 10 sendok. Ya. Karena pagi sampai kita tidur malam itu waktunya panjang. Ya, aktivitasnya masih banyak. Tetapi kalau siang sama. Kalau malam itu takarannya beda. Paling 5 sendok. Ya saya bilang, saya sih kayaknya lebih deh dok. Ya memang dalam ukuran, ya dokter bilang Bapak ini masih berat. Dia bilang 76 kilo berdasarkan ini ya. Seharusnya nggak 76 dok. Apa Pak katanya. Harusnya berapa? Harusnya di bawah 70. Nah, saya bilang sama dia. Kalau 70 keluarga saya marah dok. Paling minimum 75 katanya. Karena kalau 70 kekurusan. Tetapi ya saya coba untuk mempraktekkan. Ya bisa diatur, tapi olahraganya harus diperbanyak. Karena kalau pakai alat yang di dokter gizi itu dipegang kayak sepeda gitu ya. Itu kelihatan di gambarnya itu kan. Ototnya sekian persen, lemaknya sekian persen. Ini sih udah bagus Pak. Cuman masih kelebihan berat. Lah puji Tuhan ya kita sih belajar. Karena itu berapa kali saya ngomong sama Pak Moses, coba ke dokter gizi. Kalau ke dokter gizi, ya orang bisa kelihatan kan. Kelihatan ya, kelihatan ketunjuk itu. Karena dia pakai kayak sepeda gitu ya. Pencet gini, langsung kelihatan. Ini lemak, ini otot. Ya. Ya saya mau ucap syukur karena memang ya saya bilang ya kadang-kadang sih ya olahraga kecil-kecilan lah. Saya juga suka nyangkul saya bilang gitu. Ya ngomong terus terang nyangkul tuh enak. Nyangkul tuh enak. Nyangkul gitu kan ya kebetulan ada pekarangan ya dapat singkong kan. Dapat ya senang aja. Senang untuk karena saya makan saya harus mengeluarkan energi, tetapi harus saya juga olahraga sedikit. Untuk badan ini jangan hanya lemak, tapi harus ada otot. Ya, jadi otot itu kelihatan. Ya karena dia bilang nih kalau umur Bapak sekian ini sih udah bagus ini. Saya sih cuman buat sebagai suatu perbandingan. Ya, nah saya mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan yang adalah kegiatan fisik ya. Kadang-kadang ya saya senang aja karena senang ya. Kan nggak semua orang senang kerja di kebun. Saya senang aja, hobi aja, nyapu. Apalagi di rumah itu kan nyapu di rumah, nyapu doang ya. Paling sedikit 2 jam nyapu doang, ya. Cuman ya kalau kelamaan ya kulitnya berubah. Ya buat saya sih nggak apa-apa lah laki-laki kan.
Tapi ya yang mau saya kasih ingat kepada kita semua, ya. Ada waktu kita kerja, jangan lupa istirahat. Ya, saya memang kerja ya kalau di rumah itu kerja segala. Tapi saya tidak lupa waktu istirahat sama waktu makan. Ya. Ya memang ini suatu kebiasaan sejak saya kerja dulu di laut juga. Kerja berat apapun, makan harus makan. Karena kadang-kadang ya saya pernah alami kan, karena kerja berat, lapar, masih tanggung. Lo nanti 2-3 jam nggak lapar lagi. Padahal belum makan. Lah itu yang bahaya. Karena kita nggak merasa lapar, energi keluar terus. Lah di dalam perut ini dipaksa kerja, kan kita harus keluarkan energi. Kalori itu keluar terus. Keringat keluar terus. Ya ini yang lama-lama kalau tidak kita hati-hati, ya makan diri sendiri. Karena itu Tuhan mengingatkan, kerja memang itu manusia diciptakan untuk kerja ya. Ingat, manusia diciptakan untuk kerja. Kata firman Tuhan, kita lihat ya. Kita lihat kembali, karena ini sudah pernah diajar. Di dalam kitab Kejadian, ayat pasal kedua, ayat ke berapa ini? Ayat ke-15. Jadi kalau orang yang nggak mau kerja ya dia melanggar firman juga. Karena dalam kita sudah belajar diingatkan senantiasa kan, ibadah itu aboda itu kerja. Ayatnya ada. Kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden. Untuk apa? Mengerjakannya dan memeliharanya. Ingat ya, waktu itu mereka masih sempurna. Ya, masih sempurna. Dan saya percaya suasana alam waktu itu juga ya oke-oke aja. Ya, artinya nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Ya kalau nggak mau kerja dia nih, ya semuanya kan ada. Semuanya ada, semuanya siap. Ya. Tetapi di sini kita melihat Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Walaupun Taman Eden itu sudah komplit semua, Tuhan bilang kerjain. Urus itu Taman Eden. Ya. Artinya saudara dan saya juga harus memetik pelajaran dari firman Tuhan. Ya. Hari-hari jangan tidur melulu. Ya saya nggak tahu ya. Kau yang di sini, kau yang di rumah atau di luar. Tidur itu perlu. Tetapi kebanyakan tidur nggak bagus. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita untuk kerja. Jadi energi yang kita serap melalui makanan, kalau dia tidak dikeluarkan, ya akhirnya membengkak. Ya. Karena itu Tuhan mengajar dan mengingatkan kepada saudara dan saya, kalau kita nggak kerja, berarti kita melawan firman. Bisa tangkap maksudnya? Ya kan ayat ini kan jelas. Ya. Ayat ini jelas, segala sesuatu kita harus berpatokan kepada firman. Artinya ada tertulis juga, Tuhan benci pemalas. Tuhan nggak mau orang yang malas. Orang yang malas itu ya memang Tuhan gak suka. Ya, Tuhan mau kita ingat bahwa saudara dan saya diciptakan Tuhan itu memang untuk bekerja. Ya, kalau nggak mau kerja berarti kita sudah melanggar akan kebenaran firman. Kita baca Amsal pasal 6 ayat ke-6. Pergilah kepada semut, hai pemalas. Perhatikanlah cara hidupnya dan
jadilah bijaksana. Ya. Saudara pernah lihat semut? Saya hampir tidak pernah melihat semut itu diam di tempat. Jalan ya terus cari makan. Kecuali kalau hujan ya mereka masuk ke dalam sarangnya. Lo Amsal yang diciptakan atau yang ditulis oleh si Salomo belajar sama semut. Ya. Artinya ya kita juga harus melihat segala sesuatu. Kalau boleh kita simak ini kata-kata ini dari si pengkhotbah si Salomo ini. Sebenarnya dia juga ya seolah-olah mau merendahkan si pemalas. Pemalas, contohlah semut. Semut itu kerja terus. Ya. Loh kita diajar oleh Tuhan memang untuk kerja. Karena sesuai perintahnya dalam kitab Kejadian tadi. Walaupun memang ada perintah 6 hari engkau kerja, tapi hari ketujuh adalah hari istirahat. Hari istirahat untuk Bapa Yahweh. Berdasarkan apa yang kita baca tadi kan. Artinya kita dalam seluruh kesibukan kita tetap diingatkan tetap harus ibadah. Ya. Karena apa? Karena ibadah itu perintah Tuhan. Kita harus senantiasa memuji, memuliakan, mengagung-agungkan Dia. Karena memang untuk itulah kita diciptakan. Untuk itulah kita diciptakan. Ya. Ya kadang-kadang saya di rumah ya dengar-dengar. Ya. Saya nggak tahu di rumah saudara. Tapi di rumah saya karena banyak pohon. Ya. Saya senang dengar burung. Saya dalam hati burung ini pasti dia memuji Tuhan. Saya tahu nggak maksud saya? Saya nggak ngerti bahasanya, tetapi saya dalam hati burung ini memuji Tuhan. Ya, karena itu saya belajar mengajar diri saya untuk memuji Tuhan. Kalau saya memuji Tuhan, ya, saya percaya sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 22 ayat 3 atau ayat 4, ya. Karena di kitab suci ayat 3, di kitab suci yang lain bisa ayat 4. Ketika kita memuji Dia, hadiratnya ada. Dia bertahta di atas pujian. Kalau Dia bertahta di atas pujian kita, ya. Ingat, yang bikin sedih itu siapa? Setan. Yang bikin pikiran mumet itu siapa? Setan. Loh, kalau hadiratnya ada, maka kita merasakan damai. Karena itu salah satu ayat yang senantiasa Tuhan ingatkan. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam segala kondisi kita harus mengajar diri kita untuk tetap mengucap syukur. Harus mengajar diri kita untuk memuji Dia. Karena memang untuk itulah kita diciptakan. Karena itu kita belajar mengajar diri kita. Kalau burung bisa muji Tuhan, kenapa manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia sulit muji Tuhan? Bisanya kalau nyanyi dunia, wah hot sekali. Ya kan? Robala ya, dulu kita memang suka nyanyi-nyanyi dunia. Nyanyi dunia kalau pas lagi lagunya sedih, nangis. Tidak memberikan damai sejahtera. Ya. Tetapi ketika kita sudah dirubah oleh Tuhan menjadi anaknya, Tuhan perintahkan pujilah aku. Kita diperintah memuji Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia. Kenapa? Karena Tuhan mau bertata di atas pujian kita. Kalau Dia bertata, saudara dan saya, dunia boleh berusaha menghimpit. Tetapi kita tidak pernah merasa terhimpit. Bisa tangkap? Dunia berusaha menghimpit.
Tetapi karena kita memuji Dia, kita tidak merasakan himpitan itu. Kenapa? Karena Dia yang memagari kita. Lah kita belajar. Kita sama-sama belajar, saudara belajar, saya belajar. Ya, kadang-kadang saya suka memeditasi, suka merenung, saya suka lihat ya, apalagi kalau lagi macul gitu kan, lagi beres-beresin taman lah. Ada sesuatu yang bisa dipetik, ya. Umpamanya pisang lagi tumbuh-tumbuh gini kan, ya. Kalau mulai kering-kering kasihan, siram, ya. Terus kita bayangin kalau kita siram itu kan berarti air. Kalau nggak disiram, ya dia masih bisa bertahan sampai batas waktu tertentu. Tapi kalau dia disiram dengan semampu kita, kalau Tuhan yang nyiram sih lain, dia pakai hujan, hebat. Kalau kita yang nyiramkan ya semampu kita, paling sedikit pohon itu bisa bertahan. Dan itu menggenapkan firman karena ada tertulis. Ya, dalam Yesaya 55. Ayat 10 dan 11. Kayaknya baru-baru kemarin kita lihat ayat ini ya. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak akan kembali ke sana, tetapi apa? Mengairi bumi. Kemudian apa? Membuatnya bertumbuh, bertunas, memberikan benih kepada yang menabur, dan seterusnya. Nanti kalau sudah baca ini tentang firman Tuhan. Ya. Kadang-kadang saya membayangkan, ya, karena firman Tuhan sendiri terus-menerus mengingatkan kita, dunia yang semakin jahat ini semakin membuat kebenaran firman kalau kita tidak hati-hati itu bisa sangat kalau kita salah menangkap dan salah mempraktekkan firman, ya, itu akan berakibat sesuatu yang tidak baik bagi kita. Karena itu Tuhan katakan, jangan tambah dan jangan kurangi firman. Karena itu kita terus belajar dan belajar. Karena tambah dan kurang itu kan, kalau kita nggak hati-hati, kadang-kadang kita nggak ngerti kalau kita nambah atau kita kurang. Tetapi dengan kita belajar dan belajar, kita mengerti. Sehingga kita belajar untuk tidak menambahi ataupun mengurangi firman. Karena kalau kita belajar menambah dan mengurangi, berarti kita melanggar firman. Lalu kalau kita melanggar firman, tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Dan inilah yang seringkali dilakukan oleh mereka yang menamakan diri ahli-ahli Torah, ahli-ahli kitab dan sebagainya. Ya. Karena itu Yeshua datang untuk menjelaskan kepada mereka. Karena itu di dalam kegiatan sehari-hari, khususnya pada hari-hari Sabat, ya, Yeshua itu seringkali melakukan mujizat. Karena itu ketika dalam satu percakapan dengan orang-orang Farisi ini, ya, apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka bingung. Ya. Karena itu Tuhan berkata, ingat bahwa imam-imam pun pada hari Sabat dia bekerja. Nah, kita sudah belajar ayat-ayatnya kan? Ya. Kan ada korban hari Sabat. Ada korban hari-hari. Pagi, sore ada korban. Kemudian hari Sabat sendiri pun ada korban.
Kemudian para imam, dia ganti roti yang ada di meja roti itu hari Sabat. Ya. Artinya di sini apa? Karena mereka tidak mengerti dengan benar apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan bilang hari Sabat ya ibadah. Memang tidak boleh mengerjakan yang lain, bahkan makan pun tidak. Ya, karena ya artinya makan secara jasmani, Tuhan juga menghendaki kita untuk mampu menahan diri, ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, karena firman Tuhan tadi di dalam ayat ketiga dalam terjemahan Lukas, pada hari Sabat di seluruh tempat kediamanmu janganlah kamu menyalakan api. Artinya kita bisa tangkap di situ puasa. Kita lihat ayat 3 ya, dalam Keluaran 35 tadi. Kamu tidak boleh menyalakan api di seluruh tempat kediamanmu pada hari Sabat. Ini artinya nggak boleh bikin makanan. Ya, artinya pada hari Sabat, ya, kita mengkhususkan diri untuk Tuhan, beribadah, memuja-muji, menyembah Dia, memuliakan Dia, mengagung-agungkan Dia, menyangkali daging kita untuk tidak ya makan ataupun minum. Tetapi kita pun harus melihat ya, kadang-kadang kondisi kita juga terbatas. Karena yang namanya puasa bukan berarti tidak makan, tidak minum ya. Karena banyak orang juga yang salah mengerti. Ya. Puasa memang pada umumnya artinya adalah tidak makan, tidak minum. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita puasa itu macam-macam. Contoh ya, contoh. Supaya kita ngerti ya, contoh ya, kalau dikasih contoh kan enak. Kalau saudara lihat di dalam kitab Daniel. Daniel pasal 1 ayat ke-12. Aku meminta kepadamu, ujilah para hambamu selama 10 hari. Dan biarlah diberikan kepada kami sayuran untuk kami makan dan air untuk kami minum. Artinya kalau saudara baca di dalam pasal 1 ini, mereka tidak makan makanan yang enak-enak, makanan-makanan raja dia nggak makan. Itu pun puasa, ya. Itu pun puasa. Kita lihat lagi dalam Daniel pasal 10. Ayat kedua, ketiga. Supaya ngerti ya, puasa itu bukan berarti tidak makan, tidak minum. Walaupun banyak memang tidak makan, tidak minum. Moshe 40 hari 40 malam, Yesua juga demikian dan banyak yang lain. Tetapi bukan berarti harus tidak makan, tidak minum. Kita lihat, ini. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung selama 3 pekan. Perhatikan ayat 3. Aku tidak makan makanan yang lezat dan daging serta anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Aku tidak meminyaki diriku sampai selama 3 pekan penuh dan seterusnya. Ini hanya untuk mengajarkan kepada kita, puasa itu macam-macam. Makanan yang paling saudara suka itu apa? Umpamanya nih, mau puasa kan, makan nasi. Nah, coba jangan makan nasi, makan sayur. Bisa tanggap? Ya. Apa saja yang paling kau suka? Itu kau sangkali. Ya. Dan ini kan Daniel pertama tadi cuma 10 hari. Ini 3 pekan berarti 21 hari. Yang kalau saudara suka dengar, oh saya puasa Daniel 21 hari. Ya ini. Dia nggak makan makanan yang enak. Tapi dia makan yang lain, makan sayur, makan ini. Bisa tanggap? Itu pun kita bisa praktekkan dalam hidup ini. Ya.
Supaya kita jangan makan makanan yang enak. Ya, makan sayur, makan ikan, ya. Tapi itu juga secukupnya, jangan makan, waduh, makan yang lain nggak makan, tetapi yang lain makannya segini, ya itu juga hati-hati, ya. Kita lihat di sini memang, ya, Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Kita harus hidup, untuk hidup kita perlu makan. Tetapi jangan jadikan makan itu untuk kita hidup. Sebagai kehidupan. Kita perlu makan untuk hidup. Ya. Tetapi jangan hidup itu hanya untuk makan. Makan itu harus supaya badan sehat. Tetapi kalau makan berlebihan, ya bahaya. Ya. Karena itu kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Bukan saja makanan jasmani, karena itu Yesus katakan. Ya. Bukan saja roti secara jasmani, tetapi firman Tuhan juga adalah makanan bagi saudara dan saya. Karena itu selama kita mau belajar mengikuti apa yang diajarkan, berkali-kali kan di dalam apa yang telah kita pelajari, Sabat itu harus kita lakukan. Artinya istirahat yang cukup, di mana istirahat itu kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan secara khusus. Bahkan jelas tadi dikatakan. Tapi ingat ya, ada Sabat itu macam-macam. Menurut kitab suci kita. Ya. 7 hari raya itu Sabat besar, Sabat gadol. Atau dalam terjemahan-terjemahan lain, spesial Sabat. Ya. Tetapi Sabat mingguan itu hari Sabtu. Ya. Itu hari Sabtu. Nah, kita melihat di sini jangan sampai kita terjebak. Salah menafsirkan, karena banyak orang memang ya, sebelum kita mengenal Tuhan lebih dekat, lebih dalam, pengertian kita yang namanya Sabat itu adalah hari Sabtu. Ya. Tetapi setelah kita mengerti lebih dalam, ya, Sabat itu belum tentu hari Sabtu. Ya. Belum tentu hari Sabtu, karena hari-hari 7 hari raya itu, ya, 7 hari raya yang kita kenal ada Paskah, ada hari raya roti tidak beragi dan seterusnya itu, belum tentu jatuhnya hari Sabtu, ya, tetapi bisa juga jatuh pada hari yang lain. Ada hari yang lain, ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 19. Ayat ke-31. Kemudian agar mayat-mayat itu tidak tetap di atas salib pada hari Sabat itu. Pada hari Sabat, karena itu adalah hari persiapan. Sebab hari itu adalah hari Sabat yang agung. Maka mereka meminta kepada Pilatus agar kaki-kaki mereka dipatahkan dan mereka harus dibawa pergi. Ya. Kita tahu hari Paskah itu hari apa? Hari kematian. Betul enggak? Yaitu Sabat agung. Sabat agung. Ya. Jadi kita melihat di sini ada hari Sabat itu bukan hari Sabtu. Ya, karena kita mengimani bahwa Yesus itu mati pada hari Paskah. Jadi itulah yang disebut hari Sabat Agung. Tetapi dia bangkit 1 hari setelah Sabat atau hari pertama. Ya, hari Sabat itu adalah hari
yang Sabat mingguan. Jadi kita harus melihat ini dari kacamata yang benar. Jangan sampai kita salah mengartikannya. Kita lihat dalam pasal 20 ayat 1 aja lah. Dan pada hari pertama pekan itu. Hari pertama, ya ingat ya, hari pertama itu dalam tanggalan Ibrani sama tanggalan Gregorius itu beda. Hari pertama kita hari Senin kan. Hari pertama mereka hari Minggu. Jadi kalau dikatakan hari pertama pada pekan itu berarti itu hari Minggu. Ya. Hari ketujuhnya hari Sabat. Kalau dia mati pas hari Sabat yang mingguan, cuma semalam. Saya tanggap. Dari ayat tadi kan. Berarti Sabat Agung sama Sabat mingguan itu beda. Tetapi kita percaya berdasarkan perhitungan yang pernah diberikan kepada saudara. Dan kita sangat mengimani bahwa hari Paskah itu adalah kematian Yeshua. Hari kematian itu pun Sabat, tapi Sabat Agung. Tetapi bangkitnya dia hari pertama setelah Sabat. Loh, Sabat ini Sabat biasa. Bisa tanggap? Jangan bingung ya. Sabat biasa itu ya hari Sabtu. Sabat gadol atau Sabat besar itu bisa hari apa aja. Ya, sebagai contoh ya supaya kelihatannya agak bingung-bingung nih. Hah? Kalau bingung-bingung belajar lagi supaya Tuhan memberikan pengertian yang lebih dalam. Saya katakan ya. Sabat besar atau Sabat gadol. 7 hari raya itu Sabat gadol. Saya tanggap 7 hari raya. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Dalam Imamat 23. Ayat ke-5. Pada bulan pertama, kita sudah belajar ya, bulan pertama itu bulan Nisan. Pada hari ke-14 bulan itu. Hari pertama bulan ke-14 itu hari Paskah. Hari di mana bangsa Israel diperintahkan Tuhan sebagaimana yang kita sudah pelajari. Ketika mereka mau keluar dari tanah perbudakan, Tuhan bilang pada hari ke-14, sembelih domba. Saya tangkap, karena itu ini katakan hari ke-14. Ya, tapi ini termasuk hari Sabat gadol, Sabat besar. Saya tanggap. Saya harus menekan kepada saudara supaya ngerti bahwa yang disebut Sabat itu bukan hanya hari Sabtu. Tetapi semua 7 hari raya itu Sabat gadol, Sabat besar. Ya, ada lagi sabat-sabat yang lain karena Sabat itu ya kalau saya boleh mau artikan seperti di Indonesia. Hari ini kan 17 Agustus kan. Itu Sabat. Ya kebetulan jatuhnya hari Sabtu. Bisa tanggap? Hari libur itu ya hari istirahat. Itulah Sabat. Bagi bangsa Israel. Ya. Semua 7 hari raya itu Sabat gadol. Karena hari libur. Mereka bisa mengadakan ibadah. Tapi kalau kita di sini kan belum tentu hari libur. Saya tanggap. Ya. Nah, di sini kita melihat ya. Pada bulan pertama hari ke-14 itu Paskah. Di mana Tuhan perintahkan berdasarkan Keluaran pasal 12, kita sudah baca kan? Atau mau diulang sedikit aja lagi ya. Keluaran 12 supaya kita ngerti dengan benar firman ya. Karena kita belajar ini. Tapi kalau saudara tidak mau proaktif ya repot. Tapi saya punya kewajiban ya harus mengajarkan.
Keluaran 12 ayat 6. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Dan seluruh tumpahan jemaah Israel haruslah menyembelihnya pada waktu senja. Kalau saudara hanya baca gitu aja, ya, tidak memperhatikan kata-katanya, itu repot. Kenapa? Karena jelas di sini, haruslah dia menjadi simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan itu. Dan seluruh tumpahan jemaat harus menyembelihnya. Waktunya ini diperhatikan. Yesua itu mati kapan? Kurang lebih jam 3. Jadi apa yang ditulis di sini itu mempunyai kaitan berhubungan nanti antara Yesua sama Moshe itu sekitar berapa? 500 tahun. 1500 tahun, sorry. Soalnya antara Yesua sampai Daud itu 1000 tahun. Daud sama Moshe itu 500 tahun. Jadi antara Moshe sampai Yesua itu 1500 tahun. 1500 tahun sebelum Yesua, ayat ini menyatakan motongnya hari ke-14 senja. Yesua itu dipotongnya atau dibunuhnya ya senja jam 3 sore. Bisa tangkap? Ya. Disinilah kita belajar untuk melihat, ya. Kalau kita kembali kepada kitab Imamat tadi, ya. Hari ke-14, kemudian di ayat ke-5-nya dari Imamat 23, ayat ke-6. Nah, perhatikan. Tadi kan hari ke-14, itu Paskah. Kemudian pada hari ke-15, Paskah sama hari raya roti tidak beragi itu dempet. Artinya sabat lagi. Apalagi hari raya roti tidak beragi itu 7 hari. Maka sering kali karena dalam Paskah itu pun, ya, di dalam Paskah itu juga diperintahkan Tuhan jangan makan roti yang beragi. Ya, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, saya baca aja dalam Keluaran 12 tadi. Ya, Keluaran 12 tadi, ayat keberapa tadi itu? Ya, tadi kan Paskah disembelihnya tanggal 14. Kita baca ayat ke berapa nih? 18. Pada hari raya roti tidak beragi kan hari ke-15. Berdasarkan ayat ini. Ya. Tetapi kalau kita baca hari ke-14 pun sudah merupakan roti tak beragi. Kita baca di dalam ayat 18. Pada bulan pertama pada hari ke-14 bulan itu, pada waktu petang kamu harus makan roti tidak beragi. Jadi roti tidak beragi itu sejak Paskah. Ditambah hari raya tidak beragi besoknya sampai 7 hari ke depannya. Itu nggak makan roti beragi. Makan roti yang tidak beragi. Lah itu semua sabat. Saya tanggap. Tapi namanya sabat gadol. Sabat besar. Lah Yesua itu kita yakin kan kalau kita merayakan Paskah itulah Yesua mati. Lah itulah sabat besar. Tetapi dia dibangkitkan hari pertama pada pekan itu. Artinya hari Minggu. Hari Minggu kalau kita ngitungnya sabatnya itu hari Sabtu. Berarti cuma semalam dia. Bisa ditangkap maksud saya? Karena itu kita percaya sebagaimana selebaran yang pernah diberikan. Ya. Karena Yesua itu mati 3 hari 3 malam. Yang harus diingat benar ya, karena banyak di luar pengajaran sana. Bukan 3 hari 3 malam, tapi 72 jam. Nggak ada ayatnya. 72 jam artinya 3 kali 24. Nggak bisa, salah itu. Kalau saudara cek di media-media,
pelayan-pelayan Tuhan, ini 72 jam. Nggak bisa. Saya katakan itu salah. Kenapa? Yesua itu mati jam 3 petang. Tetapi Maria datang itu pagi-pagi. Dia sudah nggak ada. Kalau dia 72 jam, dia bangkitnya harus sore. Nggak bisa pagi. Bisa tangkap maksud saya? Ini supaya saudara ngerti, jangan sampai, ya karena pengajaran-pengajaran di luar sana juga banyak yang macam-macam. Kalau saudara nggak hati-hati, ya. Oh ini harus 72 jam. 72 jam dari mana? Ya, kan Yesua bilang 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Dan kita sudah belajar. Ya, saya buka sedikit lah karena memang sudah pernah diberikan selebarannya. Yesus akan mati kurang lebih jam 3 kan. Perhitungan Yahudi 6 sore sampai 6 pagi. Saya tanggap. Kalau dia mati jam 3 sore sampai jam 6 sorenya hari yang sama, itu sudah 1 hari. Walaupun cuma berapa jam. Bisa tanggap? Itu sudah 1 hari. Walaupun di luar sana nggak bisa. Baca yang benar. Bukan 72 jam, tapi 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam itu bukan berarti 3 kali 24 jam. Karena itu di dalam kitab Matius ada firman Tuhan yang menyatakan, kalau saya tidak salah kita lihat di dalam Matius pasal ke berapa, 20-an ya. Di sana jelas dinyatakan tentang orang yang orang upahan. Ya, kita baca aja Matius 20 ayat kedua. Setelah sepakat dengan para pekerja atas upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Perhatikan ayatnya baik-baik ya. Janji nih si punya kebun meng-hire atau menggaji orang untuk kerja di kebunnya. Janjinya 1 hari 1 dinar. Yang kerja dari pagi sampai sore hampir 12 jam 1 dinar. Tetapi dia lihat ke pasar ada orang udah siang, dia panggil tetap 1 hari 1 dinar. Ada yang cuma beberapa jam 1 hari 1 dinar. Karena itu firman ini jangan sampai kita hanya baca gitu aja. Ini ada hubungannya dengan 3 hari 3 malam. Walaupun dia mati, Yesua mati jam 3 sore, sampai jam 6 sore itu sudah 1 hari. Saya tanggap. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itu sudah 1 malam. Itu sudah 1 hari, 1 malam. Karena itu berdasarkan perhitungan yang pernah diberikan kepada saudara yang saya berikan, ya, Yesua itu matinya hari Kamis. Hari Kamis, tapi bangkitnya hari Minggu, hari pertama. Tidak disebut jam berapa. Karena Minggu itu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu tetap 1 malam. Saya tanggap. Kalau kita tidak pakai cara tanggalan mereka, kita bisa salah. Walaupun saya ngerti banyak orang, karena itu pernah dikatakan di sini kan, mungkin kita satu-satunya. Karena saya berdasarkan penanggalan Yahudi atau perhitungan cara yang sesuai firman. Kenapa? Karena itu tertulis. Kenapa dia ngitungnya dari 6 sore sampai 6 pagi? Nah, firman Tuhan berkata, kita lihat ya dalam Kejadian pasal 1. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat kita baca ayat ke-5.
Dan untuk terang Elohim menyebutnya siang, dan untuk gelap dia menyebutnya malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi ngitungnya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu satu malam. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore itulah siang. Kalau kita kan beda. Yang dinamakan malam jam 12 malam sampai pagi kan, atau jam 6 malam lah, jam 12 malam sampai pagi kan. Jadi beda. Ya, orang Ibrani ngikutnya ini, jadilah petang, jadilah pagi. Itu sudah one night, satu malam. Lah itulah yang saya katakan, dari jam 3 sore sampai jam 6 sore itu sudah satu hari. Kemudian dari 6 sore sampai 6 pagi itu sudah satu malam. Berarti satu hari satu malam. Karena itu dalam perhitungan yang saya pernah berikan kepada saudara, saya menafsirkan Yeshua itu mati hari Kamis. Walaupun di luar sana banyak, hari Rebo, salah. Kan sudah dikasih lihat, kalau hari Rabu dia bukan 3 hari 3 malam. Tetapi itulah kita coba untuk menggali. Itu hanya pengetahuan ya. Bukan berarti sudah suci, enggak, itu hanya pengetahuan aja. Supaya kita mengerti bagaimana maunya Tuhan. Kenapa saya ambil begitu? Kenapa saya katakan jam 3 sampai jam 6 itu sudah satu hari? Ya Matius tadi, Matius 20. Mau kerja dari pagi sampai sore, mau kerja jam 12 sampai sore, mau kerja jam mungkin cuma 1 jam, hitungannya satu hari, 1 dinar. Jadi semua yang seperti seringkali saya katakan, setiap firman itu berkaitan. Dan kita tidak boleh keluar dari sana. Kalau keluar dari sana berarti ada sesuatu yang kurang tepat. Ya kita walaupun kita coba begini. Yang kita tafsirkan itu kan ada tertulis tidak sempurna. Tetapi paling sedikit ya nggak salah. Ya. Kan ada yang menafsirkan dari hari Rebo. Kan sudah dikasih lihat begitu kan. Kalau hari Rebo dia bukan 3 hari 3 malam. Karena orang lupa bahwa ada perhitungan satu hari jam 3 sore sampai jam 6 sore itu sudah satu hari. Ya. Dan ya kalau malamnya kan dari jam 6 sore bangkitnya ya. Bangkitnya itu antara jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu sudah satu malam. Tetapi di jam berapa dia bangkitnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Hanya dikatakan oleh firman Tuhan, pagi-pagi Maria Magdalena dan Maria ibunya Yeshua. Dia datang, kuburan udah kebuka. Kita tidak tahu persis. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, ya kita bisa menafsirkan ya mungkin ya setelah jam 12 malam. Walaupun dia bangkit jam 7 malam juga itu sudah satu malam. Kita belajar terus dan belajar supaya kita mengerti bahwa ya Tuhan menghendaki kita benar-benar tahu yang disebut Sabat itu apa. Karena kalau saudara tanya sama orang teman-teman Kristen di luar sana, ya mereka bilang Sabat itu Sabtu, belum tentu Sabtu, ya. Apalagi Sabat Gadol yang 2 itu kan Paskah sama roti tak beragi itu dempet 2 hari. Sabat-sabat tapi namanya Sabat Gadol. Dan Sabat Gadol itu belum tentu hari Sabtu. Ya berdasarkan ayat-ayat yang tadi ditunjukkan itu. Ada Sabat Gadol, ada Sabat biasa. Yesua bangkit pada hari pertama pekan itu. Berarti hari Minggu. Kalau dia matinya hari Sabat,
Sabat biasa berarti cuma semalam. Bisa tanggap? Ya, nanti saudara coba gali. Ya, saya harus kasih gambaran ini supaya kita ngerti apa maksudnya sabat yang Tuhan kehendaki kita tahu. Ya, dia adalah, kan tadi dalam Markus tadi kan, dia adalah Tuhan hari Sabat. Kenapa Yeshua dibenci oleh orang Farisi dan Saduki, ahli-ahli kitab? Karena Yeshua seringkali menyembuhkan orang pada hari Sabat. Padahal Yeshua sendiri sudah berkata, akulah Tuhan hari Sabat. Apakah engkau tidak baca para imam, mereka kerja hari Sabat? Loh, Yeshua itu imam agung. Ya. Sehingga kita harus mengerti Sabat yang harus kita lakukan ini. Ya. Kalau kita, ya kadang-kadang, ya itulah apa yang dikatakan Markus tadi kan. Sabat itu buat manusia. Ya, bukan manusia untuk sabat. Sabat itu diberikan, hari istirahat itu diberikan supaya kita istirahat setelah kerja 6 hari. Tetapi bukan berarti kita nganggur, tapi untuk memuliakan Tuhan. Mungkin mengunjungi saudara-saudara. Mengunjungi dalam arti kata bukan untuk berfoya-foya. Ya, bercakap, mempererat hubungan antar keluarga, memberitakan firman. Melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Itulah hari-hari yang harus kita isi pada apa yang disebut Sabat yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita belajar untuk mengerti semuanya itu. Dan pada ayat-ayat selanjutnya kalau nanti saudara baca semua, ya sebenarnya ini kan sudah dikupas ketika Tuhan memerintahkan dalam Keluaran pasal ke-25. Ya, Tuhan bilang kepada Mose, bangunlah tabernakel. Ya. Lo tabernakel ini kan perlu material. Ya. Material baik emas, baik perak, baik tembaga, ya kain, ya benang, ya kayu, berbagai macam kalau saudara baca nanti. Ya. Itulah Tuhan. Ketika bangsa Israel ini mau keluar dari tanah Mesir. Sebagaimana apa yang Tuhan sudah katakan kepada Bapak Abraham. Ketika bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Mereka bukan keluar dengan tangan yang hampa. Tetapi mereka keluar dengan membawa barang-barang dari dari tanah di mana mereka diperbudak. Ya, kenapa demikian? Karena ya Tuhan sudah menyiapkan rencana. Nanti dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, kamu harus bangun tabernakel ini. Seperti apa yang sudah kuperlihatkan kepadamu, contoh yang ada di sorga. Ya. Jadi semua itu sudah Tuhan perlihatkan kepada Mose. Lah untuk itu semua kan perlu material. Dan itu Tuhan sudah janjikan. Ya. Kurang lebih 500 tahun sebelumnya. Kepada Bapak Abraham, leluhur mereka. Sebagaimana tertulis kita baca dalam kitab Kejadian. Pasal ke-15 ayat 14. Dan bangsa itu yang akan mereka layani, aku juga akan menghukumnya. Perhatikan. Dan sesudah itu, mereka akan keluar dengan apa? Harta kekayaan yang besar.
Sehingga ketika mereka keluar, karena ayat ini janji Tuhan kepada Bapak Abraham leluhur mereka. Ketika dengan pimpinan Mose sudah ditetapkan harinya mereka harus keluar. Dan karena orang-orang Mesir semua anak sulung mati. Ya, dan mereka gemetar, ketakutan melanda bangsa ini. Sehingga untuk menggenapi ini, Mose perintahkan sesuai apa yang Tuhan katakan. Kepada seluruh bangsa Israel, minta semua kepada orang-orang Mesir. Ya diserahkanlah emas, perak, tembaga, kain, kayu, semua seperti apa yang tertulis dari ayat-ayat, kalau nanti saudara baca ayat-ayat yang tertulis dalam Keluaran 35 ini. Nah, kita sudah pelajari kan, ketika mereka membangun bait suci ini, kita sudah pernah menghitung jumlah emasnya aja nih, ya. Jumlah emasnya itu kurang lebih 1 ton. Sudah bayang 1 ton kurang lebih. Ya, kita lengkap lagi. Keluaran 38. Ayat ke 24. Seluruh emas yang digarap sebagai karya dalam keseluruhan pekerjaan kekudusan itu, juga emas persembahan ayunan ada 29 talenta. Emas itu 29 talenta. 1 talenta itu 34 kilo. Jadi kalau kita hitung 29 kali 34 kilo, ya, berdasarkan catatan saya kurang lebih 986 kilo. Hampir 1 ton. Kemudian dikatakan seterusnya 730 shikal menurut shikal kekudusan. 1 shikal itu kurang lebih 11,5 gram. 11 dikali berapa? 730. Jadi total itu hampir 1 ton emas. Yang dibawa bangsa ini ketika mereka keluar dari tanah Mesir. 1 ton. Sekarang emas berapa? 1 gram. 1 juta lebih kan? 1 juta lebih. 1 gram. Ya, 1 kilo 1000 gram. Betul nggak? Loh 1 ton. 1 juta gram. 1 juta dikali 1 juta. Nolnya 12. Luar biasa, Tuhan sudah siapkan apa yang Dia janjikan kepada leluhur mereka. Itu baru emasnya. Bahkan dikatakan kalau nanti kita pelajari semuanya, ketika bangsa ini mau bawa lagi, mereka bilang sudah cukup, udah kelebihan. Artinya lebih dari 1 ton emas yang mereka bawa dari tanah Mesir. Ya. Begitu luar biasanya Tuhan menyiapkan segala sesuatu untuk apa? Untuk Mose membangun tabernakel ini. Sehingga kita melihat di sini Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa, menyiapkan segala sesuatu agar semua yang sudah Dia rancangkan itu dapat menjadi suatu kenyataan. Ya, suatu kenyataan. Untuk bangsa ini, bangsa Israel dalam hal ini, melihat betapa maha kuasanya Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu untuk bangsa ini dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Sehingga kita melihat di sini hal itu pun, ya, kita sudah pernah belajar ya tentang Daud. Daud itu
dia juga mempersembahkan emas untuk pembangunan bait suci yang dilaksanakan oleh yang dilaksanakan anaknya si Salomo kan, kita lihat ya. Ini emas yang disiapkan Daud untuk membangun bait suci. Kita baca 1 Tawari 22 ayat ke-14. Lihatlah dalam kesusahanku untuk bait Yahweh, aku Daud ya, telah menyediakan 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, dan tembaga besi yang tidak ketimbang beratnya. Karena berlimpah-limpah, aku telah menyediakan kayu-kayu, batu-batu, dan engkau harus menambahkan atasnya. Ya, kita lihat ke atas tadi. Ya, 100.000 talenta, 100.000 ya, 1 kosongnya 5 dikali 34, ya, itu kilo, ya, 100.000 dikali 34 itu berapa? Kurang lebih 3 juta. Coba kita kali-kalian. 34 dikali 100.000, 3 juta lebih kan? Ya, 100.000 kali 34, 3,4 juta kilo. Kalau ton berarti 3.400 ton. Yang tadi kan cuma 1 ton. 3.400 ton. Emas doang. Perak 1 juta ton. Luar biasa. Apa yang kita lihat di sini? Ketika Tuhan memerintahkan umatnya, orang yang dikasihi, bangsa pilihan, orang yang dikasihi seperti Daud, dia nggak sayang. Mungkin terpikir sama kita, lo Daud itu kan gembala domba, bagaimana dia punya emas ini? Lo dia perang harta rampasan itu dia buat dia. Ini yang dia kasih buat bait suci. Belum lagi yang lain-lain. Dia kan punya banyak istri kan. Tapi bagi dia sekian ratus atau sekian ribu ton ya. Lo kok 3.400 ton. 3,4 juta tadi kilo kan. Kalau gram dikali 1.000 aja. Buat untuk bangun rumah Tuhan triliunan. Karena itu jangan heran bait ini yang kelihatan ya emas semua. Tetapi itulah kita lihat ketika Tuhan perintahkan bangsa ini, mereka menyadari bahwa semua yang diperoleh oleh bangsa pilihan, ketika Mose bilang persembahkan persembahan untuk bangun bait suci. Dan mereka menyadari bahwa itu bukan atas jeripaya mereka. Kan mereka cuma minta dari orang Mesir. Ya. Dan kita melihat di sini mereka nggak sayang. Karena mereka tahu ini untuk membangun bait Tuhanku. Ya. Dan semua Tuhan persiapkan. Mereka kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya nanti dalam Keluaran 35 ini. Orang-orang bukan 1 orang, bukan 2 orang yang bekerja. Mungkin bisa ratusan orang. Karena kalau kita baca, kita lengkap di dalam kitab Keluaran 35 ini. Ayat ke 10. Setiap orang yang berhikmat hatinya di antara kamu, biarlah datang dan mengerjakan semua yang telah Yahweh perintahkan. Dari kata-kata ini,
Tuhan nggak maksa. Saya tangkap. Jadi kalau dibaca, baca yang hati-hati. Ya. Tuhan hanya bilang semua orang yang berhikmat. Ya, kalau saya terjemahkan secara bebas, siapa yang rela mau ikut terlibat dalam pembangunan bait Tuhan, silakan datang. Sehingga jangan heran kalau saudara baca semua ayat ini, perempuan-perempuan yang pandai nyulam bisa bikin mereka ikut. Sehingga boleh dikatakan mungkin ribuan orang yang mengerjakan ini. Mengerjakan semua itu. Tapi mempunyai pimpinan 2 orang, Aholiab sama Besaleel. Yang diberikan hikmat yang khusus oleh Tuhan. Yang menguasai semua keahlian untuk membangun semua ini. Entah dari emas, dari perak, dari kayu, dari kain-kain. Tuhan berikan secara khusus bagi kedua orang ini. Dan mereka perhatikan satu hal. Karena kita harus melihat ini dari kacamata yang benar. Mereka memang diberikan keahlian yang khusus. Tetapi bukan berarti main seenaknya aja. Ya. Jangan sampai kita salah. Kita lihat Keluaran 35. Ayat ke-8 dan 9. Keluaran 25. Haruslah mereka membuat ruangan kudus bagiku. Dan aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Perhatikan. Seperti segala hal yang telah kuperlihatkan kepadamu. Mengenai pola tabernakel dan pola segala perkakasnya. Maka demikianlah kamu harus membuatnya. Artinya. Dari kata-kata tegas dari Tuhan. Kalau mereka tidak membangun sesuai perintah Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal di sana. Bisa tangkap? Ya. Kalau Tuhan perintah harus begini, harus persis. Tidak boleh melenceng sedikit. Artinya demikian juga saudara dan saya. Kita ini bait Tuhan. Kita ini rumah Tuhan. Dia hanya mau tinggal di dalam kita kalau kita mengikuti semua apa yang tertulis. Baru dia mau tinggal. Kalau kita mau sembrono aja, jangan harap Tuhan mau tinggal. Nggak bisa. Tuhan setia sama firman-Nya. Tuhan bukan setia sama orang. Orang boleh rajin ke gereja. Tetapi kalau dia tidak melakukan firman, saya percaya Tuhan tidak akan tinggal di dalam orang itu. Karena itu jangan heran, di gereja pun banyak pembohong. Banyak pembual. Mungkin juga pencuri. Ke gereja. Ya dulu waktu saya di satu tempat di gereja, satu gereja yang termasuk besar di Jakarta. Ya, ada seorang ibu, memang punya penyakit yang mereka sebut kleptomani. Wah, kalau persembahan dikumpulkan, dia pasti ada di situ. Pasti dia ada di situ. Itu tiap minggu gereja. Tetapi orang akhirnya mempelajari. Setiap dia ada di situ, pasti ada kehilangan. Loh itu kenyataan, karena itu pernah dan berkali-kali saya katakan. Di gereja juga banyak pencuri, banyak pembohong, banyak pembual, banyak orang sombong. Karena itu saya percaya orang seperti itu, Tuhan gak akan tinggal di dalam dia. Tuhan hanya mau tinggal di dalam orang yang mau ikut perintahnya. Dan ayat ini jelas. Engkau harus melakukannya seperti yang aku katakan. Karena itu Tuhan berikan kepada Besaleel dan Aholiab kemampuan yang luar biasa. Untuk dia bisa meniru persis bangunan seperti apa yang Tuhan perintahkan melalui Moshe. Besaleel sama ini kan nggak langsung lihat.
Tapi Mose lihat dan Mose harus bisa menjelaskan dengan tepat sehingga bangunan yang dibangun oleh Bezalel dan teman-temannya persis seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Mose. Mose adalah gambaran 5 jawatan yang seringkali disebutkan di tempat ini dalam gereja. 5 jawatan ini harus punya visi, dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan kepada jemaat. Sehingga jemaat ini sesuai dengan firman-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah apa? Kita baca dalam 1 Korintus pasal ke-6. Ayat ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Apa yang dikatakan di sini, itulah yang saya katakan. Torah itu basicnya. Torah itu alat baca tulis kita untuk mengerti firman. Apa yang dikatakan di sini adalah tafsiran dari apa yang dikatakan baik khususnya dalam kitab Keluaran pasal 25 tadi. Kalau tidak membangun persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tidak tahukah kamu bahwa engkau tubuhmu adalah tempat Roh Kudus. Tetapi kalau tempat atau rumah Tuhan tidak dibangun sesuai kehendaknya, jangan harap Tuhan mau tinggal di dalamnya. Sehingga jangan heran. Rajin ke gereja tetap pembohong. Rajin ke gereja tetap pembual. Kenapa? Karena tidak ada roh Tuhan di dalam orang itu. Ya terus terang aja saudara boleh kuping merah. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan harus berani menyatakan bukan saya lebih baik dari saudara. Kita sama-sama harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar roh Bapa Yahweh tinggal di dalam kita. Maka kita dengan kesadaran sesuai Filipi 2 ayat 12. Oh kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Artinya kita harus merelakan hidup kita dibangun oleh firman. Ya, yang seringkali dinyatakan di tempat ini. Firman itulah yang membersihkan kita. Firman itulah yang menguduskan kita. Firman itulah yang memurnikan kita. Firman itulah yang menyempurnakan kita. Dia mengajar, dia menyatakan kesalahan. Dia memperbaiki tingkah laku perbuatan kita. Supaya kita menjadi benar dalam hadiratnya. Tapi kalau kita tidak bisa terima firman. Ya siapa yang salah? Ya. Kita sama-sama, saudara dan saya, apa yang diutarakan dari mulut ini bukan saja untuk saudara, juga untuk saya. Supaya kita sama-sama dirubah, sehingga Tuhan berkenan tinggal di dalam kita. Sesuai dengan apa yang tertulis. Karena itu, dalam kita beribadah, ibadah itu bukan untuk supaya dilihat orang, bukan. Kan ada kan orang ibadah kan, bapaknya tetangga, atau pak, atau brur, ya, kok nggak ibadah hari Minggu nih? Ya supaya jangan dengar-dengar itu ya datang aja. Ya bukan itu. Saya tidak pernah sebagai pelayan Tuhan mengajarkan kepada saudara menjadikan ibadah itu kewajiban. No way. Saya mengajarkan dan mengingatkan kita semua, jadikan ibadah itu kehidupan kita. Kita butuh karena melalui ibadah kita diproses sehingga boleh menjadi tempat kediaman Tuhan. Ya, tetapi kalau kita tidak bisa menerima, aduh firmannya kayak gitu. Kasih hikmat dong. Kalau ngomong keras, pedas. Lo kan berkali-kali dibilang. Firman itu tidak menyinggung.
dia tusuk. Karena apa? Karena tubuh roh dan jiwa kita ini sudah tercemar. Karena itu dibersihkan. Yang bisa membersihkan hanya firman. Karena itu satu ayat terakhir. Diingatkan kembali walaupun tadi sudah dikatakan. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Kenapa? Karena firman yang telah kukatakan. Ya. Firman, terimalah firman itu dengan lemah lembut. Kata Yakobus 1 ayat 21. Karena firman itulah yang dapat menyelamatkan kita. Suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Karena itu diingatkan dalam kitab Filipi, kerjakan keselamatanmu sendiri. Ya tergantung kita kan. Terlebih waktunya sudah semakin dekat. Apa tindakan kita? Ya. Tuhan mau membangun bait kita ini supaya jadi baitnya. Tuhan tawarkan, ayo apa yang kau punya. Ya. Yang bisa kita persembahkan supaya hidup kita ini bisa menjadi tempat kediaman Tuhan. Apa yang kita punya? Hati kita, jiwa kita. Berikan kepada Dia supaya Dia membentuknya. Tapi kalau kita mengeraskan hati, Tuhan tidak pernah memaksa. Karena itu di dalam kitab Keluaran 35 tadi kan. Siapa yang sudah diberikan hikmat dan yang tergerak hatinya, ayo ikut serta dalam pembangunan. Demikian juga kepada saudara dan saya. Tuhan mau membangun baitnya. Membangun saudara dan saya. Kalau kita mau. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Gampang kan? Mau. Tuhan akan menolong kita. Ya. Nggak mau, ya nggak apa-apa. Ya. Kan hanya ada dua. Pilih kehidupan atau pilih kematian. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, si setan mencuri, membunuh, membinasakan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan, saya berdoa dan saya merindukan kita semua. Saat shofar berbunyi, nama saudara, nama saya ada. Kita diraibkan. Haleluya, amin.